Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang sedang berada di Woodland dalam rangka refresh ya, dan sekaligus kita sambil bukan menyusun sebenarnya ini dalam rangka menjalankan resolusi yang beberapa waktu lalu telah kita rencanakan, insya Allah. Nah, di sini masih bersama dengan ada Ustadz Didi, dan di sini ada Ustadz Mujahid Abu Jabbar. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang seputar dunia ini, oke? Nah, gimana? Kita mulai tema apa nih, Ustadz? Tema tentang resolusi 2025 ya. Kira-kira apa yang banyak menjadi resolusi di 2025 ini setelah tahun politik 2023, 2024 ya. 2 tahun kita disibukkan dengan itu. Apa kira-kira orang-orang pada mau apa? Apa ya? Kayaknya dunia perniagaan, Perniagaan, perdagangan, bisnis. Jadi saya pernah melihat sekilasnya. Jadi yang namanya pedagang, pebisnis, penjual, apapun jenisnya itu, konon kabarnya, ini kalau bahasa Arabnya nih, pemirsa, bahasa Arabnya, kan kalau pedagang itu kan tajir, ya kan? Nah, ada yang menyandingkan dengan fajir. Kalau tajir kan pedagang, kalau fajir ya kalau bahasa Indonesia pendosa gitu. Itu gimana Ustaz? Apakah ada kaitan atau bagaimana itu? Ya. Jadi fima ma'na dalam hadis rawahu Tirmidzi, wanti-wanti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya yang dikatakan tujar itu kan orang yang melakukan perniagaan dengan sering atau yang sudah dinisbah qawiyah. Ya, tajirun itu seorang pedagang. Kalau tujar ya pebisnis. Ya pokoknya kerjaannya itu tiap hari. Sesungguhnya setiap tujar itu fujar, kecuali, lagi-lagi metodologi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengkategorikan manusia itu akan selalu generalisasi terlebih dahulu. Dan 3 huruf yang menyelamatkan kita adalah hamzah, lam, dan alif, yaitu hamzah kasrah i, lam syaddah fathah, illa, alif maddu tabi'i harakatani, illa. Contohnya apa? Wal asri innal insana lafi khusr. Nah, kalau bacanya lafi khusr, ya sudah, diri kita ini khusr. Maka jangan baca berhenti di lafi khusr. Maka para ulama kita kalau baca wal asri innal insana lafi khusrin illanya disertakan. Sama di surah At-Tin. Ya. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا yang menyelamatkan kita. Nah, itu metode Allah ya. Cara Allah mengeneralisasi seluruh manusia dan menyelamatkan sebagian.
ya, menyebutkan semuanya dan menyelamatkan sebagian yang illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah itu. Nah sekarang tadi yang diwanti-wanti Nabi, seluruh tujar itu fujar, illa kecuali siapa saja yang bertakwa, kemudian yang barro, berbuat baik, wasodako, dan bersedekah. Nah, bagi sahabat-sahabat yang punya resolusi bisnis, silakan bisnis apa saja. Karena hukumnya perniagaan ke bisnis itu apa? Apa hukumnya? Antum hafal? Ini ya. Ayatnya. Hah? Ayatnya berapa? Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Nah, dan Allah menghalalkan segala perniagaan, jual beli, asalkan jual beli. Saya jual ya, saya beli. Ya. Hah? Ya, so, boleh. Ya, apa? Minta apa? Uang? Hah? Udah habis tadi? Hah? Iya, udah tanyain, udah. Sampai mana tadi? Iklan tuh. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Silakan. Punya resolusi bisnis, jual beli, ya, ingin menjadi pengusaha, boleh. Kasih apa? Boleh. Karena itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Wa harramar riba. Nah, itu pembandingnya. Dan Allah mengharamkan segala bentuk riba. Mau dipoles kayak gimana pun, kalau namanya riba ya riba. Ya. Saya pernah ada kawan-kawan debat tuh tentang ini, tentang bunga. Tentang bunga. Semuanya berdebat dan nggak ada titik terangnya. Saya bilang, ulama Azhar itu selesai bahas tentang bunga. Bahwa saya bunga itu bukan riba. Karena yang dibahas bunganya. Bunga itu kan melalui mekanisme. Itu tadi kita ngobrol sebelum ini kan terkait dengan semua yang kita hadapi di dunia ini makruh kalau berhubungan dengan manusia. Udah ada campur tangan manusia. Nah, cuma ulama yang bisa menjadikannya mubah. Setelah mubah kan halal. Ke halal itu kan dekat. Kalau udah makruh, ke haram itu dekat. Nah, ya, ada Syekh Tontowi punya kitab yang membahas tentang bunga bank, dan beliau berfatwa bunga bank itu bukan riba. Ya, beliau punya penjelasannya lah. Ini penjelasan yang akan rumit dan membutuhkan perspektif para ulama, ya, baik salaf maupun khalaf. Nah, kita kembali ke topik kita, bahwasanya setiap yang kita resolusikan, yang kita niatkan untuk jual beli, perniagaan, dan itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan. Wanti-wanti Nabi tadi, kenapa dibilang tujar itu fujar? Karena di dalam perniagaan itu banyak sekali tipu menipu. Coba sekarang, waduh, banyak nggak orang yang tipu menipu? Banyak sekali. Terlebih sekarang sudah pakai sistem digitalisasi, uang virtual, itu semakin mudah nipunya, ya. Kemudian akan ada, kalau kata orang Mesir, kalam fadhi. Apa kalam fadhi? Omong kosong.
Ini bagus ini kopi Zimbabwe. Harganya 100.000. Langka kopi ini. Padahal kopi. Ayo. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah. Semua orang pasti pernah ngalamin ini. Ya. Kemudian Nabi wanti-wanti illa kecuali yang bertakwa. Kenapa? Pengecualian yang bertakwa. Takut ada yang ngawasin. Takut sama Allah ada yang ngawasin. Kalau nipu, kalau apa, takut gitu. Yang pasti-pasti aja. Walaupun sedikit, tapi istiqomah halal. Nah, wabarro. Dan yang berbuat baik, pedagang itu gampang sekali berbuat baik. Sudah mendapatkan untung, ya berbuat baik. Ada yang misalkan ya membutuhkan, benar-benar membutuhkan. Pedagang itu barang dagangannya itu bisa jadi sumber kebaikannya. Waduh, ini nggak punya uang. Ya udah, kasih aja. Ya. Samhan idza ba'a, ini samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Itu indikator orang yang soleh, indikator orang yang bertakwa, indikator orang yang istiqomah. Toleransi ketika menjual, ya, dan toleransi ketika membeli. Jual 2 kilo, dalam timbangannya 2 kilo, pas habis itu tambahin sama dia. Nah, pernah nggak? Nah, tambahin sama penjualnya. Iya. Tambahin deh sama saya. Gak apa-apa. Boleh itu. Loh, itu namanya barro, kebaikan. Baik. Tapi bukan tambahin yang busuk. Atau ambil yang baik, kasih yang busuk. Itu nipu kan? Nipu. Nah, kan? Wailul lil Mutaffifin. alladzina idza iktalu 'alan nasi, itulah celaka. Ya. Pokoknya yang bermain di mikyal wal mizan celaka. Timbangannya diberati atau dikurangi. Barro. Kemudian yang beli, misalkan kita beli dari pedagang yang dia bukan ingin dikasihani. Beli. Saya beli tisunya. Ya. Tisu. Orang jajain tisu. Sok, berapa ini? 1.000-an. Ya dah. Beli 10. Berapa berarti? 10.000. Ada uang 50.000. Oh, nggak ada kembaliannya. Ya udah, buat kamu aja kembaliannya. Doanya, ya Allah, semoga panjang umur, semoga keluarganya sehat, semoga tanpa ya Allah, bisa jadi kabulnya doa itu dari mulut itu. Ya, karena keridhaan kita, kerelaan kita. Nah, semudah itu. Ya. Siapa yang bertakwa, kecuali siapa yang bertakwa, yang berbuat baik, satu lagi, wasodaqah, dan yang bersedekah. Nah, godaannya orang yang sudah mantap di bisnis itu apa? Nimbun. Ya. Apa bahasa Arabnya? Muhtakir. Penimbun. Ya. Ihtakoro. Yahtakiru. Oh, itu dosa itu. Ya, yang harusnya dikeluarkan, yang harusnya didistribusikan, dan yang harusnya bukan haknya, itu mesti boncos. Mesti boncos. Ya. Nah, maka harus ada dasar agamanya kita mau berniaga. Niatnya apa? Ini 3 nih, harus niatnya 3 ini. Takwa, niat takwa. Kira-kira
sholat khusyuk, kalau di kantong ini ada 1.000 atau 100.000 dan bahagia tenang gitu kalau di kantong ini ada 1.000 atau 100.000. 100.000. Nah, tapi bisa jadi sebaliknya, di kantong yang 1.000 dia nyaman beribadah karena apa? Nggak ada tanggungan. Iya. Yang 100.000 di kantong utangnya 10 juta. Wah. Ya nggak? Gitu. Masya Allah ya. Nah, jadi kita harus punya tiga hal yang menyelamatkan kita, ya. 3 hal yang menyelamatkan kita. Sebagaimana huruf penyelamat kita itu ada 3. Hamzah, lam, alif. Il. Ya. Kecuali yang bertakwa, yang berbuat baik, dan yang bersedekah. Nah, makanya ada ayat, kalau kamu dibalikkan lagi ke dunia, apa yang akan dilakukan? Sedekah. Fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Itu. Ditakhir aja, sebentar aja. Ya. Laula akhartana ila ajalin qarib. Qarib. Enggak pakai alif lam. Qarib. Laula akhartana ila ajalin qarib. Apa itu? Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Pasti aku akan langsung pakai fa, langsung bersedekah dan jadi orang soleh. Ya, walaupun sedikit, semenit. Luar biasa kan? Ya, luar biasa. Makanya seluruh sahabat yang punya niatan jualan, berniaga, bisnis, kuncinya itu. Gak ada yang lain. Manit taqo wal baro Wa barra was-sadaqah. wa sadaqa. 3 tadi ya kuncinya tadi ya. Iya, Masya Allah. Ya, mungkin fenomena di para pembisnis juga ini tadi ya, kadang menyepelekan amanah itu ya. Amanah, ya. Ya, Betul. harusnya kan amanah tadi ya. Dan ada satu penyakit yang Iya. sering dialami para peniaga bisnis. Apa itu? Sin, ro, Ro, kof, tak marbuto. Serakah. Oh, Serakah itu dari serapan kata apa sih? Sarikoh, Sarifah. ya. Surokoh. Suroko. Tahu kisah Surokoh? Gimana tuh? Kisahnya itu yang ngejar Nabi, ya, yang ngejar Nabi karena dia kepengen upeti hadiah yang dijanjikan karena menangkap Nabi. Apa yang terjadi? Ditelan bumi, ditarik, kudanya jatuh berkali-kali. Ya. Karena serakah. Maka serakah itu serapanya dari sarikoh, nyolong. Serakah kan mengambil yang seharusnya hak orang lain. Wah, zaman sekarang serakah cara halus. Alhamdulillah. Maka mendingan kita ngopi 2.000-an gitu. Ya. Tadi itu menarik tadi ya, apa namanya, di dalam bisnis kita juga bukan hanya melihat hasil yang besar gitu tadi ya,
tapi juga dari cara kita mendapatkannya seperti apa gitu. Oh iya, betul sekali. Karena ada salah satu ulama yang berkata seperti ini tadi. Wal qalilu minal halali yubaraku fihi wal haramul katsir. Jadi penghasilan yang sedikit tapi didapatkan dari cara yang halal itu jauh lebih berkah Sangat betul. daripada yang besar tapi didapatkan dari cara yang haram. Tapi biasanya para pembisnis sekarang bahasanya suka dibalikin kan. Iya betul. Lebih baik 100 juta dari cara yang halal daripada 100 Jangankan itu, nyari yang haram aja susah, Iya. apalagi nyari yang halal. Kan sudah saya ijazahkan doanya tuh. Oh, iya. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwa. Masya Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Masya Allah. Ya itu, ya kita mencukupkan diri dengan apa yang diberikan Allah. Luar biasa. So yang ini ada bos emas kita nih ya, kita doakan ya, semoga punya tambang sendiri nanti. Amin, masya Allah. Ya. Mas Rijal. Yes. Ya, pokoknya saya doakan biar semua yang punya niatan berniaga bisnis di tahun 2025 ini mendapatkan kemudahan ya. Dan kita tahu bahwasanya niat kita berbisnis itu untuk li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan derajat Allah, meninggikan derajat di sisi Allah. Kemudian mendapatkan ridha Allah dan menolong agama Allah. Barang siapa yang menolong agama Allah, wa yutsabbit aqdam. Ya. Kemudian ya jelas sekali di surah Al-Ankabut di ayat yang terakhir bahwasanya yang berbuat baik itu ya itulah orang-orang yang akan dibukakan pintu-pintu kemudahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang ya tidak akan kita terfikirkan. Oke? Sudah. Cukup. Ya, baik pemirsa. Dari dihafalkan doanya ya, dan silakan diamalkan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah, bertakwa, berbuat baik dan rajin sedekah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha.